Di Persija kan itu tadi yang Esa bilang, bagaimana suatu ekosistem mendukung untuk seorang pemain naik dari level U11, U16, 17 hingga level tim senior. Itu seberapa susah sih apa yang Persija coba terapkan untuk mengakomodasi para pemain muda itu, Ganesha? Yang bisa kita ciptakan kan ekosistem, lingkungan, wadah, ya kan, mereka bisa latihan, mereka bisa kompetisi. Idean sebenarnya kita yang coach, yang di manajemen itu sebenarnya hanya fasilitator aja, gitu. Pemainnya itu sendiri yang kemudian berinteraksi dengan lingkungan yang kita bangun, and then nanti akan ada yang muncul. Gitu, karena of course kita selalu bisa buat dia potensial, dia kita prediksi akan jadi bagus dan sebagainya, tapi ya banyak salahnya juga gitu. So kadang-kadang nggak perlu ambil pusing, nih wadahnya, ya let them grow, and then siapa yang pada akhirnya dia bisa jadi lebih unggul dari yang lain, dan dia bisa dapat chance untuk ke atas, dan ketika dia di atas dia bisa ambil kesempatan itu, ya he deserve it, gitu. Jadi jangan juga berpikiran bahwa kita ini kayak dewa gitu. Apa yang kita buat kita yang jadiin mereka, no, gitu. Itu semua interaksi gitu ya. Artinya kita menciptakan fasilitas, kita memfasilitasi, kita menciptakan lingkungan, wadah. Habis itu ya pemainnya dengan motivasinya dia, dengan etos kerjanya dia, ya dia yang manfaatin, dan ya kayak gitu sih. Kalau di Persija ada model belusukan juga nggak, Bang? Nyari dari daerah-daerah baru dimasukkan kita hanya Jakarta doang gitu. Kita fokusnya memang di Jabodetabek, meskipun kita juga banyak dapat rekomendasi dari teman-teman yang di daerah, ya kan? Ya kalau memang rekomendasi teman-teman itu bagus, ya kenapa enggak gitu. Tapi juga harus kita ingat bahwa kita Persija Jakarta, penting juga kita punya emotional attachment dengan kotanya kita. Jadi ya of course kita harus mengoptimalkan anak-anak Jakarta gitu. Meskipun anak-anak lain juga punya hak. Kalau dia bagus, dia juga menjadi bagian dari Persija Jakarta gitu. Tapi ya majority kita mau bahwa anak-anak ini harus anak-anak Jakarta dong gitu. Di samping emotional attachment-nya harus ada. Kemudian yang kedua juga ya kita bicara soal sustainability. Karena kan tentu saja ketika kita mendatangkan pemain dari luar Jabodetabek itu kan cost-nya lebih tinggi gitu. Dan kita juga percaya bahwa ketika pemain-pemain ini tinggal di Jakarta, dia tinggal di rumah dengan parents, dengan orang tua, dia sekolah normal, itu mereka punya normal life, dan itu juga punya efek psikologis yang bagus juga untuk perkembangan pemainnya. Kalau secara lebih luas ya, bukan hanya soal youth development, tapi menurut Ganesha apa sih yang diperkirakan akan menjadi tantangan strategis bagi Persija dalam mungkin periode 5 tahun ke depan, mungkin dalam medium term, long term? As a club? Iya, as a club. Nomor satu, tantangan terbesarnya adalah ekosistem sepak bola Indonesia ya. Ekosistem sepak bola Indonesia ini sangat dynamic, unstable gitu. Jadi sih kita harapannya memang sangat-sangat berharap jangan ada turbulensi lagi. Ya kita berharap semuanya bisa stable gitu. Karena kita udah ngalamin, kita punya 2 federasi. 2 liga. Kita dapat investment besar dari satu negara waktu itu dengan QNB League. Dan kita harus tiarap. Kemudian kita recover lagi, udah mulai agak lumayan. Kemudian ada lagi permasalahan-permasalahan di organisasi. Ya kan, kita udah mau take off lagi, kemarin ada Kanjuruhan. So pandemi, kemudian ada Kanjuruhan. Jadi
apa ya, hal-hal ini yang membuat memang siapapun sulit melakukan perencanaan, sulit membuat satu perumusan strategi untuk melangkah ke depan gitu. Dan selalu akhirnya yang klub lakukan adalah ya damage control gitu. Karena kita sudah membuat planning, sudah membuat strategi, tapi kemudian ada satu hal, kita harus damage control lagi, kita harus recovery lagi. Ini yang sangat menyulitkan sehingga memang program itu sulit untuk bisa sustainable, untuk bisa kesinambungan. Makanya kita sangat berharap kita semua stakeholder sepak bola harus saling menjaga hand in hand, benar-benar untuk bisa ngelindungin nih marwahnya kita gitu, rumahnya kita sepak bola. House of Football ini benar-benar harus kita jaga gitu supaya jangan sampai ada goncangan-goncangan yang akhirnya kita harus balik lagi damage control lagi gitu. Jalan di tempat ya. Iya, jadi itu yang menjadi challenge terbesar dan harapannya sih kami juga berharap kepada government, kepada security misalnya, kepada stakeholder politik juga bisa membantu supaya segala sesuatunya stable. Dan ketika sudah stable ya kita bisa membuat perencanaan dan merumuskan strategi untuk kita mau kemana jalan gitu kan gitu. Sejauh ini kita agak kesulitan gitu ya karena selalu roadmap peta jalan yang kita buat nih selalu harus kita reroute lagi gitu. Itu yang menjadi challenge terbesar sih. Soal home base juga ya? Ya banyak tapi kan kita nggak bisa nyalahin gitu ya, kita nggak bisa blaming karena memang ya situasinya menuntut demikian gitu. Kita juga bisa memahami concern dari pihak yang berwajib, kita juga bisa menghargai concern dari operator, kita juga bisa memahami kesulitan dari stakeholder yang lain gitu. Ya harapannya kalau memang industrinya mau tumbuh ya kita butuh kestabilan ya kalau kita mau ngomong professional football ya gitu. Tapi kalau saya itu satu di professional football, tapi di grassroots please kita harus sudah punya suatu mission statement yang jelas terkait masalah peningkatan partisipasi dan peningkatan tadi ya football literacy tadi gitu ya, bagaimana jumlah pemain bola ini harus bertambah karena nggak bisa kita mau ngomong apapun juga orang boleh ngomong 270 juta penduduk cari 22 susah ya susah karena memang dari 270 juta yang main bola cuma 80 ribu. So kita memilih 22 orang dari 80 ribu bukan hal yang mudah ya gitu karena bukan 22 orang dari 200 juta ya. Iya, karena kan yang lain nggak main bola. Iya gitu. Saya ambil contoh kayak Belanda aja penduduknya 17 juta yang main bola register playernya 1,5 juta. Kan gitu. Ya tentunya nggak sulit untuk mereka dapat pemain karena lingkungannya sendiri itu udah kompetitif. Gitu. Ada pemain hebat meleng dikit, udah ada lagi yang lain. Ada pemain hebat meleng dikit, akhirnya pemain jadi nggak mau meleng kan gitu. Mungkin kalau di sini ada pemain hebat meleng dikit, masih nggak kekejar. Meleng agak kebanyak juga belum kekejar juga sama saingannya kan gitu. Karena saingannya nggak ada. Gitu, harus meleng agak banyak banget baru jatuh kan gitu. Yang ideal berapa persen Bang dari jumlah penduduk? Ya, untuk kita pelaku 200 juta nih misalnya 200 juta itu berapa persen kita punya register player? Wah, saya pikir kalau kita bisa ada 1-2 juta aja yang main bola, wah. Ya? Melayang udah sepak bola kita. Gitu, melayang saya yakin. Dibagi berapa klub tuh? Ya melayang. Ya. Melayang. Oke deh, kalau gitu terima kasih waktunya. Oke. Thank you, Bro. Semoga kita ketemu lagi. Oke, sip. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya bola spotter.